Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan apa saja dampak dari penyebaran COVID-19 di perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM. Wabah COVID-19 bermula muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, harus dilakukan upaya seperti social distancing atau dikenal juga dengan upaya lockdown. Dengan demikian, di Indonesia pun pemerintah telah mencoba upaya tersebut yang berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM. Karena setiap warga bahkan murid sekolah pun diliburkan agar tetap berada dalam rumah. Akibatnya perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan juga produksi. Kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat. Kontribusi PDB koperasi tercatat meningkat dari 3,99% menjadi 4,48%. Kemenkop dan UKM menyampaikan bahwa kebijakan mitigasi dampak pandemi COVID-19 akan fokus pada skala usaha mikro, mengingat kontribusi terhadap ekonomi nasional cukup besar. Sebelum pandemi ini masuk ke Indonesia, posisi UMKM kita sangat strategis. Sekitar 90% usaha masuk kategori UMKM. Temuan sementara yang masuk, 98% mengalami penurunan usaha. Saat ini ada pelaku UMKM yang masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme ekonomi, sehingga mereka harus digolongkan ke dalam kelompok miskin baru. Pada tahap survival atau bertahan di pandemi COVID-19, mereka didorong untuk masuk ke program perluasan jaminan sosial, termasuk 2 program jaringan pengaman sosial berupa kartu prakerja dan dana desa. Apa dampaknya pada koperasi, UKM, dan UMKM? Penjualan atau permintaan menurun. Sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan, dan yang terakhir, produksi terhambat. Bagaimana cara pemerintah mengatasinya? Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyiapkan program khusus untuk UMKM di tanah air sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19. Satu, mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. 2. Program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. 3. Mendorong penyediaan masker untuk semua UMKM. 4. Mengupayakan bantuan langsung tunai. 5. Program belanja di warung tetangga. 6. Restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM. 7. Berupaya memasukkan sektor mikro dalam klaster penerima kartu prakerja untuk pekerja harian. Dukungan pemerintah selanjutnya yaitu subsidi bunga kredit, yaitu dengan merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit. Yang pertama, penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk mikro dan kecil di bawah 500 juta adalah 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya. Yang kedua, dukungan KUR sebanyak 8,33 juta debitur
Usaha mikro atau UMI sebanyak 1 juta debitur. Mekar sebanyak 6,08 juta debitur. Dan Pegadaian sebanyak 10,6 juta debitur. Yang ketiga, penerimaan manfaat lainnya yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda, UMKM online, koperasi, dan para petani memperoleh relaksasi subsidi kredit sebesar 6% selama 6 bulan.